Ya, itu tadi pendahuluannya. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita boleh kembali berkumpul kembali dalam bentuk persekutuan yang seperti ini. Dan di dalam kesempatan sebelumnya kita sudah mulai membahas 16 nasihat Paulus yang diberikan di 1 Tesalonika. Jika kalian masih ingat kita memulai 16 nasihat Paulus dari 1 Tesalonika pasal 5, itu ayat yang ke-12 sampai ke-22. Nasihat yang pertama itu kita dipanggil untuk menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Nasihat yang kedua, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nasihat tiga, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nasihat empat, hiburlah mereka yang tawar hati. Nasihat nomor 5, belalah mereka yang lemah. Nomor 6, sabarlah terhadap semua orang. Yang ketujuh, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Yang kedelapan, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nasihat ke-9, bersukacitalah senantiasa. Nasihat ke-10, tetaplah berdoa. Artinya konsisten di dalam doa. Nasihat ke-11, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nasihat 12, janganlah padamkan roh. 13, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Yang ke-14, ujilah segala sesuatu. Dan yang ke-15, peganglah yang baik. Yang ke-16, yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Waktu itu kita sampai pada nasihat nomor 8. Harusnya tadi ditanya dulu ya, kalau ada yang ingat dapat bonus. Tapi ya aku udah terlalu lanjut ngomong. Yang terakhir kita sampai ke nomor 8, yaitu di ayat 15. Sebenarnya penomoran 16 ini tidak begitu penting karena semua ini tertera di ayat 12 sampai 22 di Tesalonika pasal 5. Aku hanya menghitung jumlahnya. Jadi sekiranya penomoran ini agak membingungkan, kita kembali kepada ayat Alkitab saja. Jadi mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 22. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mohon Engkau yang buka hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu, dan supaya Engkau memberikan kami konsentrasi, dan supaya Engkau firman-Mu sendiri yang boleh kami terima, dan Engkau Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mencari syukur dan memohon. Amin. Jadi di nasihat yang ke-8, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita sebagai manusia berdosa, kita tahu membalas dendam itu adalah sesuatu yang kadang kita punya hasratnya, kita punya keinginan untuk membalas dendam begitu kuat, dan perasaan itu begitu merusak sehingga tidak mengherankan baik sumber-sumber Alkitabiah maupun non-Alkitabiah itu menentang perilaku pembalasan. Usahakanlah senantiasa yang baik itu, walaupun disiksa atau diserang oleh orang jahat, kita bukan saja tidak membalas tetapi juga harus mengusahakan yang baik bagi orang tersebut. Terhadap kamu masing-masing, artinya kepada sesama orang percaya, dan terhadap semua orang, berarti juga kepada orang di luar gereja, terhadap orang-orang yang belum percaya. Jadi kita harus mengusahakan yang baik, bukan hanya bagi orang percaya, melainkan juga orang-orang yang belum percaya yang ada di luar gereja. Nasihat yang nomor 9, bersukacitalah senantiasa. Ini adalah satu nasihat yang aku rasa paling
Susah, mengapa? Karena harus bersukacita selalu. Senantiasa itu artinya selalu. Apakah terus-menerus tiap detik? Bagaimana kalau ada keluarga atau teman atau tetangga yang meninggal? Bagaimana ketika ada seseorang yang belum bertobat tetapi belum percaya dia meninggal? Dapatkah kita bersukacita selalu termasuk pada waktu itu? NIV Study Bible itu mencatat senantiasa itu berarti di dalam semua keadaan termasuk penderitaan. Jadi secara pribadi ini pertanyaannya aku pernah sampaikan juga di Bible study di Wiesbaden beberapa tahun lalu. Tetapi orang-orang di sana tidak merasa susah. Aku tidak tahu bagaimana dengan kalian, karena bersukacitalah senantiasa itu artinya kan selalu. Tetapi dalam kenyataannya itu memang ada orang-orang yang kita kenal yang meninggal, baik yang sudah percaya maupun yang belum. Dan terutama orang yang belum percaya, kita tahu kalau mereka meninggal itu ya mereka kemana. Apakah itu bisa membuat kita bersukacita? Nah, setelah aku renungin lagi, ini ada dua kesalahan manusia yang besar. Ada dua kesalahan manusia yang besar. Yang pertama itu adalah mencoba mengatur hal-hal yang di luar kendali kita. Dua kesalahan manusia yang besar. Yang pertama itu mencoba mengatur hal-hal yang di luar kuasa kita. Yang kedua itu, kesalahan yang kedua itu tidak mengatur hal-hal yang di dalam kendali kita. Yang pertama tadi, kita mencoba mengatur yang kita nggak bisa atur. Yang kedua itu, kita tidak mengatur yang kita bisa atur. Jadi contohnya gini, kalau misalnya belum waktunya mati, ya kita jangan takut. Dan kalau sudah waktunya mati, melarikan diri juga nggak bisa. Kita mungkin sudah sering dengar, kalau kita harus melewati penderitaan yang kita sekarang hadapi, ya kita harus menghadapi, nggak ada gunanya menghindar. Kalau belum waktunya, nggak usah khawatir. Karena khawatir juga nggak ada gunanya. Itu Yohanes 7 ayat 30. Itu mereka mencoba menangkap Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun menyentuh Yesus sebab saatnya belum tiba. Yohanes 7 juga ayat yang ke-6. Yesus sendiri yang menjawab, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Maksudnya di sini kita melihat Yesus mengajarkan konsep waktu Tuhan. Jadi kalau belum waktunya, atau maksudnya dalam hal meninggal misalnya, kalau waktunya belum tiba ya kita tidak perlu khawatir berlebihan. Karena kita dipanggil untuk bersukacita bukan untuk khawatir. Sukacita itu bukan sekedar feeling atau perasaan yang bergejolak sementara. Jadi bukan hanya waktu dapat kado ulang tahun atau kado Natal atau waktu lulus SMA, lulus bachelor, lulus master, lulus PhD, waktu punya anak atau waktu menikah atau dapat mobil baru, rumah baru, pekerjaan baru, karena itu semuanya itu sementara pada titik waktu tertentu di dalam waktu yang terus berjalan. Jadi waktu itu, maksudnya waktu itu kan berjalan dan itu ada satu titik, oh kita lulus, oh titik kita punya mobil baru, titik punya pekerjaan baru, kita sukacita. Tapi itu bukan sukacita yang dimaksud karena sukacita yang sejati itu adalah di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kalau misalnya kita senang kita dapat pekerjaan baru dan ternyata pekerjaan barunya ada stres, itu jadi sukacita yang aku alami 6 bulan lalu misalnya, itu apa gitu. Atau misalnya dapat rumah baru. Misalnya ada orang beli rumah baru, ternyata 1 bulan kemudian baru tahu rumahnya ada rayap. Apakah dia masih bersukacita? Atau kalau kita punya anak atau menikah, terus berantem sama suami atau sama istri, apakah itu kita masih bisa bersukacita selalu? Ini kan panggilannya tadi kan senantiasa kan. Jadi kesusahan aku tuh di senantiasanya, di selalunya. Nah, makanya sukacita atau joy itu berbeda dari sekedar senang-senang atau happy-happy. Karena kalau joy itu adalah maksudnya joy yang sejati itu adalah satu kebiasaan atau habit dan joy, maksudnya sukacita yang sejati itu artinya di antara kita dan Tuhan keadaannya baik, keadaannya baik. Karena kalau kita tahu hubungan kita dengan Tuhan baik, maka
bagaimanapun sulitnya keadaan kita, kita tuh selalu sebagai orang Kristen, kita tuh punya alasan untuk bersuka cita. Tuhan adalah penguasa yang berdaulat dan dia akan mencapai tujuannya. Dan sukacita kita sebagai umat Kristiani, kita tidak didasarkan pada keadaan. Tidak didasarkan pada keadaan sementara, tetapi pada tumbuhnya kesadaran. Maksudnya kita makin lama makin sadar bahwa Allah itu pasti mengumpulkan kita bersama-sama di dalam Kristus, di dalam kehidupan yang kekal. Kita dianugerahkan hidup yang kekal, yaitu hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi senantiasa itu tidak bergantung kepada keadaan sesaat atau emosi pada saat tertentu. Bahkan ketika kita dianiaya atau kita menderita, itu itu sebenarnya di luar daripada kendali kita. Maksudnya, misalnya ini yang aku alami sendiri, naik ICE atau kereta listrik, bukan kereta api karena dia kereta listrik. Kalau kalau kita udah sampai dengan tepat waktu di Bahnhof, di stasiun, tetapi ternyata kereta listriknya terlambat, ya itu sudah bukan kesalahan kita. Jadi kalau misalnya kita terlambat masuk ke kantor, ya itu kita bisa bilang ini karena ada keterlambatan kereta listrik, bukan salah saya, karena itu memang bukan dikendali, itu di luar kendali kita. Jadi mengapa kita bersuka cita? Mazmur 30 itu mengatakan, Mazmur 30 ayat 3 sampai 6, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bayangkan kita diangkat dari dunia orang mati, maksudnya kita dari hidup, kita dari kematian dipindahkan ke dalam hidup. Itu adalah alasan untuk bersuka cita. Lanjut lagi. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi joy, sukacita, atau rejoice, bersukacita, itu adalah satu sikap atau satu pendirian, satu pandangan kita terhadap akhir daripada segala sesuatu. Apakah akhir dari hidup kita di sini? Atau apakah akhir daripada hidup seseorang di bumi ini? Umat Allah, yaitu orang-orang percaya yang sejati, itu ketika hidup di bumi ini berakhir, itu mereka diterima, maksudnya berdasarkan anugerah Allah di dalam Kristus, itu diterima di dalam kekekalan, di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yaitu di langit yang baru dan di bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kematian. Karena musuh yang terakhir, yaitu maut, telah dikalahkan. Jadi semua orang yang di dalam Kristus itu berbagian di dalam kemenangan terakhir, dan ini adalah justru adalah alasan mengapa kita bersukacita. Dan bersukacitanya itu selalu di dalam Tuhan. Walaupun saat ini kita di bumi ini masih menghadapi bahaya penganiayaan, penderitaan. Inilah panggilan kita, bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan dan hidup yang kekal bagi kita. Mazmur 32 ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Mazmur 35 yang aku juga baru baca sendiri, Mazmur 35 ayat 9, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Kita bersukacita, kita bersorak-sorak karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang lebih penting daripada itu? Emosi kita atau perasaan kita itu tidak lebih penting berdasarkan fakta kemenangan Yesus yang sudah dia berikan. Maksudnya kemenangan Yesus, dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan dia sudah menebus kita, dan kita akan bersekutu bersama dia selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Saat Yesus datang kedua kalinya, dan itu lanjut lagi tadi, sama seperti orang bilang, always smile. Always smile, selalu senyum ya, always smile. Bukan berarti kita tidur juga senyum kan. Kalau ada orang tidur senyum berarti dia lagi mimpi indah. Tetapi bukan begitu. Ini maksudnya adalah kalau kita bertemu orang ya kita smile, senyum. Ini adalah satu pola, pattern. Bahasa Inggrisnya pattern atau
bahasa Inggrisnya ein Muster, satu pola. Jadi suatu pola bagaimana kita bersikap, berpendirian memandang hidup dan memandang dunia, memandang segala sesuatu. Jadi hidup orang Kristen ditandai dengan satu pola bersukacita di dalam Tuhan. Jadi itu nasihat yang kesembilan tadi, yang paling susah. Karena kita sudah melewati nasihat yang paling susah, maka nasihat berikutnya seharusnya tidak sesusah itu. Yang nomor 10, tetaplah berdoa. Nah, di sini kita maksudnya harus konsisten di dalam doa. Itu Susana Wesley itu berdoa untuk anak-anaknya tiap hari 1 jam setelah baca Alkitab. Berdoa untuk keselamatan jiwa anak-anaknya. Dan hari ini kita mengenal beberapa anak-anaknya. Samuel Wesley, John Wesley, mungkin paling sering dengar John Wesley, dan juga Charles Wesley. Itu mamanya, Susana Wesley. Tiap hari doa untuk anak-anaknya 1 jam. Berdoa itu artinya kita bergantung kepada Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan menimpa kita. Kita bisa tarik pelajaran dari kasus ini di Seoul, Itaewon, tahun 2022 itu di Seoul, di Itaewon itu ada kasus Halloween case di mana lebih dari 150 orang meninggal. Yang meninggal itu kebanyakan anak-anak muda. Itu karena terlalu banyak orang di situ, terlalu banyak orang. Itu malam hari kejadiannya. Orang-orang muda ini mungkin mereka masih banyak yang mungkin mereka sudah merencanakan banyak untuk masa depan mereka. Mungkin mereka mau kuliah, mau kerja, mau punya anak, mau nikah, mau ini, mau itu. Tetapi toh ternyata rencana mereka secara tidak terduga tidak lagi bisa direalisasikan karena sudah meninggal. Korea Selatan sendiri sebenarnya kasihan dalam arti kehilangan banyak orang muda, padahal angka kelahiran tahun lalu itu dibulatkan itu 0,7. Itu angka kelahiran, birth rate. 0,7 itu artinya papa dan mama, dua orang, itu diteruskan oleh 0,7 bayi. Jadi itu dalam berapa puluh tahun, aku lupa perhitungannya. Dalam berapa puluh tahun itu berarti jumlah orang Korea Selatan itu akan menjadi separuh dari hari ini. Jika ini berterus akan sangat menyedihkan. Makanya kasus Itaewon ini menyedihkan. Dan tidak sampai 10 tahun sebelumnya, Korea Selatan baru saja kehilangan 300 orang lebih dari musibah kapal Sewol yang sedang menuju Jeju Islands. Di situ juga mayoritas anak muda, bahkan anak yang masih sekolah. Ujung-ujungnya berdampak kepada turunnya Presiden Park Geun-hye, itu presiden pertama wanita yang menjadi presiden setelah dipilih dan akhirnya juga dipaksa turun oleh masyarakat juga. Jadi intinya adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita jangan pikir kita pasti masih hidup besok. Ketika kita naik kapal menuju Jeju Island, atau naik pesawat Singapore Airlines, atau naik pesawat Qatar, atau cuma jalan kaki ke globus di sebelah rumah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita tuh harus bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita sendiri itu tidak bisa punya kekuatan untuk menentukan kapan kita hidup, kapan kita mati. Makanya kita harus rajin berdoa. Ambil teladan dari Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri itu berdoa sepanjang malam, dicatat di Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Siapa dari kita pernah tidak tidur satu malam berdoa? Ada yang berani angkat tangan? Aku sih nggak berani. Tapi ini teladan Yesus. Semalam-malaman ia berdoa. Makanya nasihat ke-10, ayolah kita tetap berdoa, tekun berdoa. Yang sekarang nasihat yang ke-11, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di dalam panggilan-panggilan ini, itu ada kata kerjanya, ada kata keterangan, senantiasa tetaplah dalam segala hal. Senantiasa bersukacita, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi setelah 3 kata imperatif ini atau kata nasihat ini diberikan, itu ada satu kata
keterangan bahwa inilah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Inilah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi keadaan yang menyenangkan itu bukanlah penyebab kebahagiaan seorang Kristen, tetapi orang Kristen itu bersukacita atas pemberian Bapa dari putranya untuk menjadi juru selamat kita. Yesus itu diberikan Allah Bapa menjadi juru selamat bagi kita. Itu alasannya untuk kita bersukacita. Dan hubungan kita dengan Allah Bapa itu telah apa istilahnya dipulihkan oleh Yesus melalui karya penyelamatannya. Dan kalau kita baca Alkitab itu penuh dengan kesaksian tentang janji-janji penyelamatan Allah. Jadi 3 hal ini Yesus diberikan bagi kita sebagai juru selamat. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Dan ketiga, itu kita bisa baca di Alkitab yang bersaksi tentang janji-janji keselamatan Allah. Inilah kebahagiaan dan kesukacitaan yang sejati di dalam Yesus. Dan soal doa, maksudnya kalau soal doa itu kita bukan masalah mengejar jam, dalam arti, aku satu hari udah berdoa 4 jam, terus pamer ke orang, bukan itu. Tetapi kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita itu hidup di hadapan Allah. Bahkan ketika kita tidak sedang posisi berdoa, sebenarnya itu kita sedang komunikasi, tetap ada komunikasi. Karena Allah itu ada dan dia tuh mendengar seluruh percakapan perbuatan tindak tanduk kita. Allah ada dan Allah tuh memiliki kita di dalam Kristus. Kita tuh dimiliki Allah. Jadi sudah sepatutnya kita tuh bicara komunikasi dengan dia. Dan dalam komunikasi itu kita juga bersyukur. Kita sadar bahwa segala yang kita punya itu adalah dari Tuhan Allah. Hidup jasmani, hidup rohani, hidup kekal, itu tiga-tiganya itu kita peroleh dari Allah berdasarkan anugerahnya. Sadarilah itu dan kenallah Tuhan lebih baik lagi dan kita renungkan segala sesuatu yang Dia anugerahkan bagi kita dan selamanya di dalam putranya yaitu Yesus. Jadi 3 hal ini, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Di dalam Mazmur 30 ini betul-betul penuh dengan sukacita. Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Maksudnya adalah dia menyanyi bagi Tuhan. Dan Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tentu saja harus dibaca lengkap. Itu tadi cuma ayat yang terakhir dari Mazmur ke-30. Mazmur puji syukur. Nasihat selanjutnya, 12, 13, 14, 15, 16, ini adalah satu kesatuan berkenaan dengan Roh Kudus. Janganlah padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi Paulus di sini tuh seimbang, dia memberi instruksi satu pihak, nubuat itu penting, tetapi pihak lain, nubuat itu harus diuji. Jadi kita jangan menerima dengan naif atau maksudnya menerima dengan begitu saja tanpa menguji segala ekspresi atau segala pernyataan yang kita dengar. Jadi 5 perintah di sini harus diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu perintah negatif. Jangan padamkan roh, jangan meremehkan nubuatan. Yang berikutnya itu positif. Uji segala sesuatu, pegang yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis nubuatan yang jahat. Nah, berkenaan dengan nubuatan, ini ada catatan dari Richard Phillips yang boleh kita simak. Gereja mula-mula itu belum memiliki perjanjian baru secara tertulis. Jadi Allah itu menyediakan para nabi untuk menyatakan firman Allah tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maksudnya gini, para nabi itu mungkin meramalkan, foretell, foretell, meramalkan kejadian-kejadian di masa depan, tetapi tugas utama mereka itu adalah memberitahukan, foretell, Forthtell. Jadi bukan cuma meramalkan, tetapi memberitahukan Injil. Mereka itu adalah pengkhotbah pesan perjanjian baru sebelum pesan itu dicatat secara tertulis. Hari ini kita ada catatan tertulis, ini Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi di dalam masa abad pertama pada saat Paulus dan rekan-rekan Petrus dan Yohanes itu pada saat itu mereka belum ada Alkitab seperti yang kita
pegang, maksudnya belum tertulis perjanjian barunya seperti yang kita pegang hari ini. Jadi untuk hari ini, analogi nubuatan itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Jadi ketika dasar para rasul sudah diletakkan dan kanon Alkitab selesai, fungsi daripada para rasul, para nabi itu berhenti di gereja. Makanya hari ini kita tidak ada yang namanya apa namanya? Kita tidak ada namanya posisi atau tidak ada yang namanya jabatan nabi dan juga tidak ada jabatan rasul. Yang ada tuh fungsinya, maksudnya fungsinya itu kita tetap harus memberitakan firman Tuhan, tetapi jabatan itu sudah tidak ada di hari ini. Kemudian kenapa kita tidak boleh memadamkan roh? Maksudnya memadamkan roh itu apa? Karena Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita supaya kita menerima firman Tuhan yang disampaikan. Karena sebelum bertobat, walaupun kita mendengar firman Tuhan, kita itu masih menentang, kita menolak, kita belum percaya, dan mungkin berkali-kali bahkan menentang Roh Kudus, menolak Injil Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, itu kita menerima firman Tuhan yang disampaikan. Nah, dosa terhadap Roh Kudus itu ada beberapa. Itu dia mencakup juga menghujat. Yang kedua menyedihkan atau mendukakan. Maksudnya dengan hidup kita, dengan kita berdosa. Terus yang ketiga itu memadamkan. Memadamkan ini gambarannya seperti kita memadamkan api. Jadi pakai air, siram api, menghentikan api ketika Roh Kudus sedang bekerja. Maksudnya gini, kalau kita masih ada kesempatan melayani Tuhan, kita layani Tuhan. Ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, ya kita cepat-cepat bergerak. Ketika kita masih bisa melayani dan berkarya, masih ada pimpinan Roh Kudus, kita harus terimalah, kita harus patuh. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, itu kita jangan menghalangi. Dan bahkan kita sendiri yang harus memberitakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu bekerja, karena Roh Kudus itu menegur manusia. Roh Kudus itu menegur manusia. Ketika seorang manusia kita mendengar firman Tuhan dibacakan atau kita baca sendiri, itu Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang percaya. Makanya ini menjelaskan mengapa orang itu yang menerima, yang mendengarkan Injil itu bisa bisa satu menerima, satu tidak menerima. Karena yang menerima itu karena dia bukan diri sendiri hebat, tetapi karena Roh Kudus itu bekerja. Aku rasa hari ini kita sampai di sini dulu. Jadi hari ini tadi yang kita sudah bahas itu adalah ayat 16 sampai 18 itu kita mendengarkan nasihat Paulus untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan dalam segala hal mengucap syukur. Jadi bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Dan kemudian di ayat 19 sampai 22 itu kita harus mendengarkan dan mematuhi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan itu diberikan untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu diberikan untuk mengubah hidup kita. Jadi memang dibaca, tetapi bukan cuma sekedar dibaca, tetapi juga ditaati. Ya, untuk hari ini kita puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, kita boleh bahas. Jadi ingat 3 hal ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, jika ada pertanyaan atau tambahan, silakan.